Alat-alat ukur di bengkel elektromekanik. Mistar ukur atau penggaris. Mistar penggaris merupakan salah satu dari macam-macam alat ukur panjang yang sudah sangat umum digunakan. Mistar penggaris biasa dipakai untuk mengukur benda-benda berbidang datar dengan dimensi yang standar atau kecil. Satu dari macam-macam alat ukur panjang ini biasanya dipakai untuk menggambar garis atau bidang lurus. Skala pengukuran yang dimiliki oleh mistar penggaris adalah 1 mm atau 0,1 cm paling kecil. Tingkat ketelitiannya sebesar 5 mm. Mistar sorong. Selain untuk mengukur ukuran luar dan ukuran dalamnya, mistar sorong ini dapat pula dipakai untuk mengukur kedalaman. Jangka sorong memiliki dua pasang rahang, yakni sepasang rahang luar atau rahang bawah, yang digunakan dalam mengukur jarak atau pengukur utama, dan sepasang rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam, seperti botol atau cincin. Kedua pasang rahang tersebut dapat digerakkan untuk mengukur menggunakan skala angka yang ada di badan jangka sorong. Jarak antar rahang untuk kedua pasang rahang tersebut dapat dibaca dengan cara yang sama. Cara membaca skala utama. Dengan gambar tersebut, 31 mm atau 3,1 cm garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier. Persis terletak di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 31 mm atau 3,1 cm. Untuk skala Vernier, terdapat satu garis skala utama yang bertemu dengan satu garis pada skala Vernier, membentuk satu garis lurus. Garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi, skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 31 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 31,3 mm atau 3,13 cm. Mikrometer, alat pengukur yang sangat presisi, biasa dipakai untuk pengukuran ketebalan dari material, diameter luar, dan lain sebagainya. Jika memperhatikan alat ukur mikrometer dan jangka sorong, keduanya pada dasarnya mempunyai kesamaan fungsi, yakni untuk menghitung suatu panjang, tebal, dan diameter suatu benda. Walaupun begitu, keduanya tetap mempunyai perbedaan kecil. Perbedaan jangka sorong dan mikrometer terletak pada tingkat ketelitiannya. Pada mikrometer sekrup, tingkat ketelitiannya bisa lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan dengan jangka sorong. Pada alat mikrometer sekrup terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yang berisi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya pada bagian atas, dan juga angka 0,5, 1,5, 3,5, dan seterusnya pada bagian bawah, terdapat pada bagian sleeve, dan jarak antar dua skala terkecil tersebut dengan skala utama ialah 0,5 mm. Sedangkan skala nonius yang berisi angka dari 1 sampai 50 kelipatan 5 terdapat pada bagian timbel. Jika timbel diputar dengan satu kali putaran penuh, baik maju ataupun mundur, maka skala utama akan bertambah 0,5 mm atau berkurang 0,5 mm. Sehingga hitungannya satu skala putar 0,5 per 50 sama dengan 0,01 mm. Yang artinya jarak antara dua skala terkecil skala nonius ialah 0,01 mm. Jangka bengkok. Jangka bengkok merupakan alat mekanik yang digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda yang terbuat dari baja. Cara menggunakannya: 1. Tentukan bagian benda kerja yang akan diukur, misalkan diameter lubang. 2. Putar mur pengubah hingga jangka kaki terbuka sampai menyentuh permukaan benda kerja. Gunakan perasaan Anda ketika memutar mur pengubah. 3. Jangan sampai terlalu kencang, cukup hanya tersentuh saja. 4. Ukur jarak antara kaki menggunakan alat ukur lain seperti jangka sorong atau mikrometer skrup. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai jangka kaki dan fungsinya. Alat ukur pita pengukur. Alat ukur yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan. Setiap pekerjaan akan sering berhubungan dengan alat ini, karena semua pekerjaan pasti berhubungan dengan ukuran.
Alat ukur dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bahan alat ukur ada yang terbuat dari kayu, kain, plastik, dan juga dari plat besi. Umumnya alat ukur dibuat dalam dua satuan, ukuran metrik yaitu dalam satuan meter dan inci, yang mana harus mengikuti ukuran standar yang berlaku.